Assalamualaikum, halo Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Jumpa lagi dengan kita dalam Bincang Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Pada pagi hari ini saya, Yensi, sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang profesional di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Langsung saya perkenalkan saja, yaitu Dr. Dian Emeria Tunggadewi, spesialis anak. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Iya, halo dokter, selamat pagi dokter. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, nah sebenarnya stunting itu sendiri tuh apa sih dok? Stunting itu sebenarnya adalah di mana terjadi kondisi gagal tumbuh pada anak kurang dari umur 5 tahun ya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi dia kekurangan gizi kronis selama 1000 hari itu. 1000 hari ya dok ya? Ya. Nah, kemudian tandanya adalah dengan tinggi badan per usia, nanti ada kurvanya. Nah, berdasarkan kurva tersebut ternyata dia kurang dari -2 SD. Oh begitu ya. Di KMS itu kan ada kurva-kurvanya ya, kurva berdasarkan WHO ya, kan ada yang warna pink, ada yang warna biru, tergantung jenis kelaminnya. Nah itu nanti ada tulisannya kurang dari -2 atau -3 atau +1 atau +2. Nah kalau yang stunting itu kurang dari -2, jadi pendek, tetapi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Oh berarti di bawah ya dok ya? Iya. Di bawah. Oh jadi itu tadi kan sekilas pengertiannya stunting. Untuk stunting ini sendiri itu sebenarnya bisa dicegah atau tidak dokter? Bisa. Makanya sekarang kan pemerintah itu memprogramkan ya, dimulai sejak dari remaja. Oh, remaja. Ya, jadi remaja wanita. Jadi bahkan sebelum ibu-ibu itu hamil, remaja wanita itu sebenarnya sudah disuruh meminum zat besi, tablet tambah darah. Oh. Ya. Ya. Karena kekurangan zat besi itu menyebabkan efeknya tuh jangka panjang ya. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia. Nah, anemia itu ya, padahal anemia itu Hb-nya rendah. Hb itu adalah pembawa oksigen sama pembawa nutrisi. Jadi kalau Hb-nya rendah, anemia, jadi tidak ada yang bisa membawa zat-zat gizi tersebut. Nah, makanya sejak remaja sudah disuruh meminum zat besi, tablet zat besi. Sebelum hamil itu, bahkan sebelum nikah ya. Kemudian yang ibu hamil sendiri disuruh minum berbagai macam suplemen ya. Ada zat besi, kemudian ada asam folat, kemudian ada kalsium. Itu gunanya untuk tumbuh kembang bayinya serta ibunya juga gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa dicegah jauh-jauh hari. Pengobatannya atau tata laksananya seperti apa dokter? Jadi seperti definisinya tadi ya Mbak, stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah status gizinya dulu. Ya. Status gizi itu berarti kan faktor nutrisi. Nutrisinya yang diperbaiki. Iya, makanya slogan di Hari Gizi Nasional tahun ini adalah makan protein hewani. Oh ya, protein hewani ya dok ya. Jadi untuk mencegah atau mengobati stunting yang diperbaiki adalah status gizinya dengan memperbaiki nutrisinya. Makanan yang paling bergizi adalah protein hewani. Ya, itu gunanya protein sebagai tumbuh kembangnya. Kemudian juga diperiksa juga apakah ada penyakit lain. Ya, kadang bayi-bayi itu ada penyakit bawaan, mulai dari penyakit paru-paru seperti TBC, atau mungkin sakit jantung, atau mungkin ada sakit pencernaan ya, jadi dia tidak bisa menerima makanan yang sebenarnya harusnya masuk. Atau juga bisa karena faktor kebiasaan makan yang salah. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penyakit metabolik di masa depan. Contohnya kayak pertama stroke, DM, darah tinggi, sakit jantung, obesitas, itu dampak jangka panjangnya itu metaboliknya itu yang kita nggak nyangka kalau ternyata dulu karena kurang gizi. Jadi waktu bayi baru lahir diajarkan IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya. 6 bulan ya dok ya? Hanya ASI saja selama 6 bulan. Kemudian setelah itu dimulai diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Ya. Jadi setelah 6 bulan ya dok ya? Setelah 6 bulan diberikan MPASI, di mana ASI tetap diberikan sampai dengan umur 2 tahun, tetapi harus didampingi makanan.
Nah, makanannya yang bergizi itu yang tadi saya sebutkan protein hewani. Ya, yang tinggi protein hewani. Gampang kok sebenarnya, kayak ayam, telur, ikan, daging, terus kemudian monggo kalau mau ada udang atau apa, iya boleh kayak gitu. Jadi bukan, sekali lagi bukan nasi sama sayur bening. Jadi sebenarnya buah sama sayur itu bagus buat orang dewasa. Jadi makanan yang bagus buat orang dewasa justru tidak bagus buat anak-anak. Makanan yang bagus buat anak-anak tidak bagus buat orang dewasa. Contohnya kalau yang bagus buat anak-anak tidak bagus buat dewasa adalah anak-anak disarankan selain yang mengandung protein hewani tinggi, yang ada lemaknya. Ekstra lemak, ekstra minyak. Kalau orang dewasa kan nggak boleh tuh yang goreng-gorengan apa yang bersantan. Betul sekali. Anak-anak malah justru disarankan harus yang berlemak, harus bersantan, harus berminyak gitu. Karena kalorinya memang tinggi. Anak-anak butuh tumbuh kembang. Orang dewasa tidak perlu berkembang ya. Betul sekali. Jadi yang orang dewasa yang harus makan buah sama sayur, anak-anak yang protein hewani sama yang mengandung banyak ada lemaknya. Kapan harus ke dokter kasus? Sebenarnya untuk tidak harus ke dokter. Oh iya. Kan kita punya posyandu. Posyandu ya, Dok. Bisa melalui posyandu ya, Dok. Itu setiap bulan pasti ditimbang berat badannya. Dan diukur tinggi badannya. Iya. Nah, kalau pada saat pengukuran tinggi badan sama berat badan sudah ada tuh di garisnya. Kok sudah di garis yang menuju -2 ya? Nah, itu pasti ibu-ibu kader tuh sudah kok turun, kenapa gitu kan. Gitu. Nah, pada saat seperti itu mungkin kadang-kadang ibunya itu malah jadi, kenapa sih kok aku malah dimarahin? Bukan seperti itu justru mulai sejak kok kayaknya mulai turun, sebenarnya harus sudah mulai diperbaiki. Begitu, Dok. Nah, nanti kalau sudah benar-benar turun, saat itulah harus sudah ke dokter. Iya. Konsultasi gitu kayak untuk lebih lanjutnya ya, Dok ya. Seperti itu. Iya, cuman sayangnya memang Mbak, kalau ke dokter spesialis anak itu sebenarnya mereka datang bukan karena stuntingnya. Jadi sudah ada penyakit penyertanya yang banyak. Oh begitu. Iya, jadi penyakit penyertanya sudah banyak, kemudian datang karena sakitnya itu. Begitu dicek, ternyata dia stunting dan gizi buruk. Iya. Jadi sudah berat istilahnya gitu gitu nggih. Jadi kalau yang datang ke dokter spesialis anak itu pasti yang penyakitnya banyak. Sebenarnya gejala awal sudah bisa terdeteksi sejak di posyandu. Sobat sehat nggak perlu nunggu anaknya sampai sakit. Begitu grafiknya berat badan dan tinggi badan udah mulai naik. Itu ya nggak naik dan tidak sesuai ya, Dok ya, -2 itu tadi, harus segera konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis anak. Baik dokter, jadi terima kasih mungkin untuk diskusi kita kali ini cukup sekian aja dulu ya dokter, nanti kita akan disambung di lain waktu. Terima kasih sekali dokter atas sudah berkenan hadir di acara ini, Bincang Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Dokter, mungkin bisa disampaikan Dokter Dian Emeria, praktek di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang, hari apa dan jam berapa dokter? Saya praktek di Rumah Sakit Banyumanik 2 itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk yang hari Senin, Rabu, Jumat itu jam 4 sampai jam 6. Untuk yang hari Selasa, Kamis jam 6 sampai jam 8 malam. Yang untuk hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Baik, terima kasih dokter. Jadi nanti sobat sehat, kalau mau mengkonsultasikan anaknya, langsung saja datang ke Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang, bertemu dengan Dokter Dian Emeria. Baik dokter, salam sobat sehat, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Terima kasih dokter.